Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika peminatan kelas 11. Masih dalam bab persamaan trigonometri. Kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak berikan modul dan sebuah video tentang identitas trigonometri. Nah, sekarang kita akan bahas masih di modul 1. Di sana ada persamaan trigonometri sederhana. Yang sudah catat, dilihat lagi. Di sesi ini Bapak akan menjelaskan saja dalam bentuk video ini. Jadi di subbab berikutnya adalah persamaan trigonometri sederhana. Ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana, kita akan mengingat kembali tentang kuadran. Jadi dalam trigonometri itu ada kuadran, ada pembagian sudut 360 derajat menjadi 4 kuadran. Jadi dari 0 derajat sampai 90 derajat sampai 180 derajat, 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, pembagian derajat ini disebut dengan kuadran. Dari 0 sampai 90 itu kuadran 1. Nah, kemudian dari 90 lebih sampai 180 itu kuadran 2. Kemudian dari lebih dari 180 sampai 270 itu kuadran 3. Ya, kuadran 3, dan terakhir dari 270 lebih sampai 360 itu adalah kuadran 4. Nah, sekarang untuk mengingat kuadran ini, yang pertama yang kalian perlu ingat adalah tanda dari fungsi sin. Bapak buat sebelah sini. Tanda fungsi trigonometrinya. Oke, trigonometri dalam arti itu bisa sin x, cos x, tangan x, secant x, cosecant, dan kotangan seterusnya. Nah, dalam kuadran ini, di kuadran 1, maka semua tanda trigonometri itu adalah positif. Bapak buat positif. Oke. Semuanya positif. Oke. Semuanya positif. Kemudian di kuadran 2 yang positif adalah sin. Oke, sin. Yang lain itu akan menjadi negatif kecuali kosekan. Kosekan kan turunan dari sin ya. Kosekan. Jadi selain sin dan kosekan itu yang lain akan negatif. Yang lain akan negatif. Ya. Kemudian di bawahnya ada kuadran 3 dari 180 lebih sampai 270. Itu kuadran 3. Yang positif adalah tangen. Oke, tangan alfa, tangan X, tangan alfa. Nah, yang positif tangan. Selain tangan atau kotangan itu positif juga. Selain tangan atau kotangan, maka dia negatif. Kemudian di kuadran 4 yang positif adalah cos. Nah, selain cos,
atau selain dari secant, karena secant kan turunan cos kemarin Bapak buat di identitas trigonometri. Maka selain cos atau secant, dia akan negatif. Yang positif adalah cos atau secantnya. Nah, ini dulu anak-anak. Artinya, ini yang perlu kalian ingat bahwa maksud tanda ini contohnya seperti ini. Coba buat contoh. Oke, contohnya. Nah, contoh. Maksud positif itu seperti ini. Misalnya sin 60 derajat ini di kuadran 1, maka nilai sin 60 itu adalah positif. Positif. Ya, positif. Sin 60 positif. Oke, berapakah nilai sin 60 anak-anak? Masih ingat di sudut istimewa? Berapakah sin 60? Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Masih ingat ya sudut istimewa? Ingati sudut istimewa. Kalau yang belum ingat, nanti diingat ya. Oke, yang diingat nih misalnya ini ya, sudut istimewa itu ada 0, ada 30, ada 45, 60, 90. Oke, mana? 90. Oke, enggak. Nah, ini ya. Oke, 90. Oke. Geser sini. Masih ingat ya? Ada sin, ada cos, ada tangan. Sin 60 berapa? Sin 60 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Masih ingat ini ya anak-anakku sekalian? Yang cos nanti diingat sendiri ya. Oke. Nah, kembali ke sini anak-anak sekalian. Bapak contohkan yang maksudnya positif di kuadran 1, artinya coba lihat yang istimewa ini semua positif anak-anak. Nih. Semua sudut istimewa yang Bapak buat tadi, baik sin, baik cos, baik tangan, semua kan positif nih. Sin 91, sin 30 setengah, semua positif, semua di kuadran 1 yang Bapak buat ini. Nah, maksud di kuadran 2 itu bagaimana? Maksud di kuadran 2 misalnya sudutnya adalah sin 120. Oke. Sin 120. Nah, sin 120 ini di kuadran 2. Kenapa? Karena 120 itu antara 180 sampai 90. Ya. Nah, kalau sin 120 berarti nanti dia akan positif. Tapi kalau ditanyakan cos 120 derajat, pasti hasilnya negatif dan seterusnya. Paham ya? Yang penting diingat adalah tandanya. Artinya di kuadran 1 semua akan positif, kuadran 2 sinus saja yang positif, kuadran 3 tangan, dan kuadran 4 adalah cos. Itu yang perlu diingat dulu. Baik. Sekarang kalau sudah, bagaimana sih cara menghitungnya? Misalnya
Kalau tadi kita punya kuadran 1 60 derajat kan setengah akar 3. Bagaimana dengan cos 120 di kuadran 2? Bagaimana di kuadran 3 dan bagaimana di kuadran 4? Nah, untuk menghitung nilai kosinus, sinus, dan trigonometri di kuadran yang lebih dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran 4, itu ada hubungan antara kuadran ini. Bawahnya Bapak buat relasi atau hubungan kuadran. Relasi kuadran. Nah, akan Bapak jelaskan ini. Setelah dapat tandanya, sekarang kita akan lihat relasinya. Maksudnya seperti ini anak-anak. Bapak buat dulu gambarnya. Oke, bentar. Oke. Nah, oke, sekarang kita buat seperti ini tadi. Oke. Kita lihat hubungan antara kuadran. Oke. Di sini kuadran 1. Oke. Ini Bapak buat alfa. Berarti sudutnya 0 sampai 90. Oke, 0 sampai 90. Di sini kuadran 2 sampai 180. Di sini 270 sampai 360. Nah, lalu hubungannya bagaimana? Perhatikan gambar berikut anak-anak. Bapak buat, perhatikan. Jika di kuadran 1 itu ada sudut alfa sebesar alfa, nanti ada hubungan di kuadran 2. Yang berlaku di kuadran 2 itu adalah 180 kurang alfa. Oke, Bapak buat 180 derajat kurang alfa. Ini yang diingat, perhatikan. 180 kurang alfa. Oke. Kemudian di kuadran 3 yang berlaku adalah 180 plus alfa. Kemudian yang di kuadran 4 adalah 360 kurang alfa. Oke. Ini yang diingat ya. Oke. Ini. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya kuadran 2. Kuadran 2. Oke. Kuadran 2 itu yang berlaku adalah 180 kurang alfa. Maksudnya adalah sin ya. Sin sin 180. Oke, derajatnya Bapak buang dulu ya, biar 180 saja, mudah menyebutnya. 180 kurang alfa itu akan sama dengan sin alfa. Kemudian kalau dia cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan min cos alfa. Nah, kenapa min? Karena yang positif cuma sin nih. Selain sin, dia akan negatif kecuali kosekan ya, juga berlaku. Kemudian
1 tangan lagi, tangan 180 kurang alfa adalah negatif tangan alfa. Ini berlaku di kuadran 2, anak-anak. Oke. Maksudnya ini bagaimana? Maksudnya seperti ini. Nih, perhatikan nih. Ya, Bapak contohkan menghitung di kuadran 2. Misalnya contoh. Nah, ditanyakan adalah cos 120 derajat. Berapakah nilai cos 120 derajat? Kan gitu ya. Yang perlu kalian lihat dulu adalah 120 derajat di mana? Di kuadran 1 kah, di 2 kah, 3 kah, 4 kah? Oh, 120 itu di kuadran 2. Oke, di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif cuma sin. Berarti nanti cos 120 akan jadi negatif. Itu dulu yang diingat, berarti negatif. Kemudian di kuadran 2 yang berlaku adalah 180 kurang alfa. Berarti kita buat ya. Nah, ini sama dengan Bapak tulis di bawah. Cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 berapa dikurang berapa menjadi 120 dikurang 60 derajat. Oke. Nah, 60 ini yang alfanya ini sama dengan cos 180 kurang alfa adalah min cos alfa. Cos 180 dikurang 60 yang nilainya 120 adalah min cos 60. Nah, berapakah nilai min cos 60? Negatif. Cos 60 berapa? Oh, coba lihat di sudut istimewa. Masih ingat ya? Oke. Sin 60 setengah akar 3. Berarti cosnya adalah setengah di kuadran 60 ya. Dia 60. Nah, berarti min cos 60 adalah min setengah. Atau cos 120 derajat adalah min setengah. Bisa dipahami, anak? Paham? Oke, paham? Bisa dipahami? Oke. Oke, baik. Sekarang Bapak contohkan berikutnya, masih di kuadran 2 ya. Nah, misalnya ditanyakan adalah tadi sudah cos tangan ya. Berapakah tangan 135 derajat? Nah, oke, berapa ini anak-anak? Sekarang kita lihat dulu 135 derajat itu di kuadran 2. Tangan itu akan negatif di kuadran 2. Kenapa? Karena yang positif cuma sin. Berarti nanti jawabannya pasti negatif. 135 kita di kuadran 2 berlaku 180 kurang alfa. Berarti kita buat dulu 100 dikurang berapa. Berarti tangan 135 derajat adalah tangan 180 derajat dikurang berapa menjadi 135. Dikurang berapa? Tentu dikurang 45 derajat. Oke. Nah, coba lihat.
tangan 180 kurang alfa adalah min tangan alfa. Alfanya berapa? Nih, alfanya. Oke, berarti sama dengan min tangan 45. Oke, berapa tangan 45? Tangan 45, ingati. Oh, tangan 45 berapa? Ayo. 45 nilai tangannya adalah 1. Berarti tangan min tangan 45 negatif tangan 45 berarti negatif 1. Atau tangan 135 derajat adalah negatif 1. Itu cara menghitung sudut atau trigonometri di kuadran 2. Sama juga berlaku di kuadran-kuadran berikutnya, anak-anakku. Jadi di kuadran 2 itu yang berlaku 180 kurang alfa. Maka kalau dijabarkan seperti ini nih. Sin 180 kurang alfa, sin alfa. Cos 180 kurang alfa, min cos alfa. Tangan 180 kurang alfa adalah min tangan alfa. Dari mana dapat negatif positif ini? Ingati di tanda yang di atas bawah kuadran 2 yang positif cuma sin. Berarti ini positif nih sinnya. Yang lain negatif. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami anak-anak nih. Oke, Bapak buat dulu. Baik. Sekarang ini di kuadran 2. Sekarang kalau di kuadran 3 bagaimana? Oh, kuadran 3 sama. Bapak buat sebelah sini ya. Kuadran 3 sebelah sini anak-anakku. Kuadran 3. Kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu yang berlaku apa? Lihat dulu skema kita yang di atas. Yang berlaku adalah 180 derajat plus alfa. Maksudnya, kalau ada sin 180 derajat plus alfa, itu akan sama dengan min sin alfa. Kenapa negatif? Karena di kuadran 3 yang positif cuma tangan. Sinus, kosinus, negatif. Berarti di bawahnya cos 180 derajat plus alfa juga menjadi min cos alfa. Nah, juga tangannya, tangan 180 derajat tambah alfa adalah tangan alfa positif. Kenapa positif? Karena dia di kuadran 3 yang positif cuma tangan nih. Oke. Bisa dipahami ya anak-anakku. Contohnya bagaimana? Coba contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Contoh. Oke, Bapak buat contoh. Misalnya yang ditanyakan adalah sinus 240. Nah, kita lihat. Sinus 240. Oke. Nah, 240. Berapakah sinus 240? Nah, yang pertama yang kalian lihat adalah 240 itu di kuadran mana?
Oh, 240 itu antara 180 sampai 270. Antara sini berarti kuadran 3. Yang positif adalah tangan. Nah, yang positif cuma tangan. Yang berlaku adalah 180 plus alfa. Berarti nanti sin 240 akan negatif dan berlaku 180 plus alfa. Berarti kita buat sin 180 derajat ditambah berapa? Nilainya menjadi 240. Tentu ditambah 60 derajat. Nah, ini berlaku sin 180 plus alfa. Alfanya 60. Berarti sama dengan negatif sin 60. Nah, berapakah sin 60? Ingati, nih sudut istimewa sin 60 setengah akar 3. Berarti min sin 60 adalah min setengah akar 3. Atau sin 240 derajat adalah negatif setengah akar 3. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa ya? Bisa ya? Kayak di kuadran 3. Nah, kayak kuadran 3 Bapak kurungi. Tapi yang diingat yang gambar skema saja. Nah, ini penjabarannya saja. Tanpa, kalau sudah ingat yang ini gak perlu ini sebenarnya. Ya, tapi Bapak jabarkan. Baik. Selanjutnya, kayak di kuadran 4. Kalau mau sambil dicatat ya. Videonya di stop dulu, dicatat. Oke. Nah, dicatat. Oke. Ini yang kuadran 2. Oke. Ini kuadran 3. Kuadran 4 juga berlaku sama, anak-anak sekalian. Kuadran 4. Nah, yang berlaku itu adalah 360 kurang alfa. Maka yang positif cuma cos. Berarti yang lain negatif. Nah, oke. Berarti penjabarannya kalau ada sin 360 derajat dikurang alfa itu adalah min sin alfa. Kenapa? Karena kuadran 4 yang positif cuma cos, yang lain negatif. Nah, kemudian cos 360 derajat kurang alfa itu adalah positif cos alfa. Kenapa positif? Karena kuadran 4 yang positif cos. Tangan 360 derajat dikurang alfa adalah min tangan alfa. Oke. Bisa ya. Bapak buat Nah, contohnya bagaimana? Coba lihat contohnya. Oke, Bapak buat contoh. Misalnya ditanyakan adalah tadi ada sin, sudah sekarang cos. Cos 300. Oke, 300. Nah, cos 300. Berapakah cos 300 itu ya? Nah, coba ini berapa? Tentu kok 300 derajat ini
di kuadran 4. Kenapa? Dia lebih dari 270 kurang dari 360. Maka yang berlaku adalah 360 kurang alfa. Berarti kita rubah cos 360 derajat dikurang berapa nilainya? 300. Tentu dikurang 60 derajat. Oke, ini sama dengan berarti alfanya 60. Karena dia cos berarti positif cos 60 derajat. Berapakah nilai cos 60 derajat? Cos 60 derajat adalah setengah. Berarti cos 300 derajat adalah nilainya setengah. Bisa dipahami anak-anak? Oke, paham ya? Paham ya? Oke, sambil dilihat, dicatat kalau mau, boleh dipahami. Oke, anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami dari kuadran. Oke. Nah, kuadran ingati dari tanda fungsi trigonometrinya. Oke, kemudian relasinya. Baik, sekarang kalau sudah paham tentang kuadran, kita akan masuk ke persamaannya. Nah, dalam persamaan trigonometri sederhana itu ada namanya periodisitas trigonometri. Bapak buat B ya. B. Oke. Oke, yang biru saja. B. Periodisitas trigonometri. Oke. Trigonometri, periodisitas trigonometri. Oke. Nah, periodisitas trigonometri ini salah Bapak tulis ini ya. Ini I. Periodisitas trigonometri ini yang menjadi dasar persamaan trigonometri sederhana. Oke. Di modul Bapak ada buatkan ya. Di modul Bapak ada buatkan ini ya. Ada periodisitas trigonometri. Nah, ini ada ya. Yang ini ya. Nah, jika sin X, sin P, maka X seterusnya. Jika cos X adalah cos P, maka seterusnya. Jika tangan X, tangan P, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas ini anak-anak. Nah, kita kembali ke sini. Bapak akan buatkan lagi. Bapak akan contohkan satu-satu. Periodisitas trigonometri ini menjadi dasar dari persamaan trigonometri sederhana. Oke, yang nomor 1, jika ada sin X itu sama dengan sin P. Oke, itu ya, seperti di ya, benar. Sin X sama dengan sin P. P adalah derajat ya. P ini kalau dia ada beberapa buku dia pakai alfa. Karena Bapak beri modul pakai P, Bapak pakai P. Maka nilai X-nya itu adalah 180 kurang P ditambah K kali 360 derajat. Seperti ini ya. Kalau dia pakai 360 derajat, atau yang Bapak buat di modul, Bapak gunakan pakai 2V ya, boleh juga. Kalau mau yang ini, boleh juga yang ini. X sama dengan V dikurang P ditambah
K kali 2V. Ingat, V adalah 180 derajat. Ini adalah 360 derajat. Boleh gunakan V ini, boleh gunakan derajat. Nah, kalau mudah derajat boleh. Kalau soalnya derajat kita gunakan derajat. Kalau soalnya pakai V kita gunakan pakai V. Kemudian atau, nah ada ataunya. Ya, jadi ini atau X sama dengan 100 bukan. Atau X sama dengan P ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau yang pakai V ini adalah X sama dengan P ditambah K kali 2V. V-nya 2V ini 360 derajat. Oke. Nah, ini yang diingat dulu anak-anakku. Oke, Bapak kurungnya dulu ya supaya ini aja ya. Kalau di Moodle sudah ada, boleh yang pakai V. Nah, Bapak akan contohkan ini. Contoh 1. Oke, supaya enak ya. Nomor 1. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian. Oke, tentukan HP dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 60 derajat dengan X dengan X lebih dari 0 atau sama dengan kurang dari 360 derajat. Ini batasnya ya. Nah, perhatikan. Berapakah X sin X sehingga sama dengan sin 60? Oke, perhatikan cara menentukannya. Ini yang sederhana sesuai rumus ini dulu ya. Baik. Kita akan buat nih sin X sama dengan sin P. Maka berlaku X adalah 180 kurang P tambah K kali 360. Atau X sama dengan P ditambah K kali 360. Kalau pakai V seperti ini. V dikurang P ditambah K kali 2V. Atau X sama dengan atau P ditambah K kali 2V. Nah, coba lihat. Ini X-nya, ini P-nya. Berarti kita jawab. Ya. Sin X sama dengan sin 60, berarti X-nya adalah 180 derajat dikurang 60 P, ini P kan 60, ditambah K kali 360 atau, nah boleh ini duluan, boleh ini duluan ya, atau X sama dengan P, P-nya 60 derajat ditambah K kali 360. Nah, kalau kita sederhanakan sebelah sini, X sama dengan 180 kurang 60 adalah 120 derajat ditambah K kali 360 atau X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Tinggal kita masukkan K. Nah, K itu apa? K itu adalah konstanta yang
yang merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat berarti boleh 0, boleh positif, boleh negatif. Nah, berapapun K-nya, yang penting yang menjadi acuannya adalah batasnya dari soal ini. Batas soal kita nanti X-nya harus lebih dari 0, kurang dari 360 saja. Nah, coba kita lihat Bapak tunjukkan untuk menggunakan K-nya. Sekarang, dari ini, persamaan ini dan ini, Bapak masukkan K. K-nya 0. Berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Atau, ini atau ya, X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Oke. Ya. Nah. Oke. Kalau kita lihat, maka akan menjadi berapa? Ini menjadi 120 derajat. Atau X sama dengan 60 derajat. Nah, apakah 120 derajat masuk dalam batas yang ditanyakan? Masuk. Berarti ini termasuk HP. Oke. Ini masuk HP. Apakah 60 masuk antara 0 sampai 360? Berarti juga termasuk HP. Sekarang, kalau kita masukkan K-nya 1. Oke. 1 berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360. Ya. Atau ini atau X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360. Nah, maka X-nya berapa? Nah, kalau K-nya 1 berarti 360 kali 1 360 ditambah 120, maka menjadi 480 derajat. Nah, 480 derajat apakah masuk dalam batas yang ditanyakan? Ternyata tidak. Berarti ini tidak HP. Nah, bukan penyelesaian. Berarti kita lihat sebelahnya. Oh, sebelahnya X-nya juga menjadi 360 ditambah 60, maka menjadi 420. Dan dia bukan HP juga. Kenapa? Karena batasnya sampai 360 derajat. Berarti ini bukan himpunan penyelesaian. Berarti HP-nya sampai K-nya 1 saja. HP-nya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Contoh 1. Oke. Nah, oke. Contoh 1. Ini sesuai dengan periodisitas pertama. Bisa dipahami ya anak-anak. Oke, nah sekarang Bapak contohkan nomor 2. Masih sin ya. Oke, Bapak contohkan nomor 2. Oke. Tentukan HP dari masih sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, dengan batas dengan X lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah,
Sekarang beda dengan yang soal nomor 1. Kenapa bedanya? Sin X sama dengan di sini tidak ada derajatnya, tidak ada trigonometrinya. Nah, berarti kita harus buat menjadi bentuk trigonometri yang nilainya setengah akar 2. Nah, Bapak buat sekarang di bawah sini ya. Sin X sama dengan setengah akar 2. Ya. Nah, berarti sin X sama dengan berapakah nilai sinus berapa yang nilainya setengah akar 2? Tentu nilai sinus yang nilainya setengah akar 2 jadi sudut istimewa itu kuadran 1. Nah, adalah 45 di kuadran 1 ya. Mau di kuadran 2 juga boleh, nggak apa-apa. Tapi Bapak gunakan kuadran 1 saja. Nilai sinus yang nilainya setengah akar 2 adalah 45 derajat di kuadran 1. Oke. Nah, wah ya. Berarti ini sin 45 derajat. Nah, kalau sudah dapat sudutnya ini, alfanya ini atau P-nya ini, tinggal kita buat. Nih, ingati periodisitas sinusnya adalah nih ya. Nah, sekarang Bapak buat P duluan ya, baru 180 kurang P. Oke, di bawahnya. Berarti X sama dengan P. Ini P-nya 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurang 45 ditambah K kali 360 derajat. Oke, ini derajat ya. Nah, Bapak duluan yang gunakan ini ya, baru yang ini. Oke, boleh saja duluan. Oke, kalau sudah kita sederhanakan, ini sudah sederhana, maka menjadi 45 ditambah K kali 360 derajat. Atau X 180 dikurang 45. K menjadi 135 derajat ditambah K kali 360. Bisa ya. Nah, kalau sudah sederhana, kita tinggal masukkan K-nya. Berapa K-nya? K-nya kita mulai dari 0. Bolehkah K-nya itu negatif, Pak? Boleh. Kita lihat nanti apakah dia negatif masuk dalam ini, batas yang ditentukan. Kalau tidak masuk, berarti kita mulai 0 gitu ya. K-nya 0, Bapak mulai 0 saja. Berarti X sama dengan 45 ditambah 0 kali 360 derajat. Atau X sama dengan 135 derajat ditambah K kali K-nya adalah 0 kali 360 derajat. Maka X-nya ini 45 derajat atau X-nya adalah 135. Nah, oke. Apakah 45 dan 135 ini termasuk dalam batas dari soal yang ditentukan? Oh, ternyata masuk. Berarti ini adalah himpunan penyelesaian. Ini juga himpunan penyelesaian. Oke. Nah, sekarang kalau K-nya 1, K-nya 1, X sama dengan 45 ditambah 1 dikali 360 derajat atau
X sama dengan 135 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Oke. Nah, ini maka X-nya menjadi berapa tuh? 360 kali 1 360 ditambah 45 menjadi 405. Nah, sebelah sini menjadi 495. Nah, apakah ini termasuk dalam batas yang ditentukan? Batas soalnya 0 sampai 360 derajat. Berarti ternyata 405 dan 495 ini tidak termasuk, berarti bukan HP. Nah, kalau K1 saja bukan HP, apalagi K2 kan, apalagi K3, apalagi K-nya 4. Maka sampai sana saja. Berarti HP-nya adalah 45 derajat. Oke. Atau 135 derajat. Oke, sampai di sini anak-anak paham ya. Oke. Baik anak-anak, bisa dipahami contoh 1 dan contoh 2 ini. Nah, sekarang Bapak buat contoh 3 anak-anak. Masih sinus ya, kita bicara sinus. Untuk yang kosinus pertemuan berikutnya, supaya jangan terlalu panjang. Oke, ini contoh 1, ini contoh 2. Oke, bedakan. Sekarang Bapak buat contoh 3 anak-anakku. Nomor 3. Contoh 3. Oke. Nah, tentukan tentukan HP dari persamaan 2 sin X sama dengan 1 dengan X lebih dari 0 kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, ada variabel angka di depannya gitu ya. Nih, beda dari nomor 2. Nomor 2 sini tidak ada ya. Oke, sekarang Bapak buat ada. Nah, sebenarnya sama saja. Pertama, kita buat sin X-nya supaya sendiri. Sedangkan kenapa kita buat sendiri? Karena periodisitas yang menjadi acuan kita adalah sinnya sendiri nih. Oke, sinnya tidak ada angka di depannya sini. Ya, di sini tidak ada. Maka kita hilangi angka itu, bukan hilangi ya, kita pindah sebelah. Maka ini 2 sin X ini, 2 sin X sama dengan 1, kita keluarkan 2-nya. Maka sin X adalah 1/2. Nah, sekarang sudah sendiri di sini sin X-nya. Tinggal sin X sama dengan setengah. Kita buat berapakah alfanya, berapa nilai sudut yang nilai sinusnya setengah. Nah, tentu kita lihat lagi. Oke, kita lihat tadi sudut istimewa kita. Ada ya? Ada tadi. Sin berapa nilai setengah? 30. Berarti, nah ini sin X adalah sin 30 derajat. Nah, kalau sudah dapat ini, kita tinggal buat. Ingati tadi, sin X sama dengan sin P. Berarti X-nya adalah P ditambah K kali 360. Bapak tuliskan rumusnya lagi. Atau X sama dengan 180 dikurang P, ditambah K kali 360 ya. Nah, ini keganalan nolnya.
ya. Berarti P-nya 30. Oke, berarti menjadi X 30 derajat ditambah K kali 360 atau X-nya adalah 180 dikurang 30. Oke. Ditambah K kali 360 derajat. Oke. Kalau kita sederhanakan lagi, X sama dengan 30. Oke, 30 ditambah K kali 360 atau X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Nah, berarti kita masukkan K-nya. K-nya 0, berarti X-nya berapa? Nih, K-nya 0, 0 kali 360 kan 0. 0 ditambah 30 berarti 30. Atau X sama dengan ini 0 tambah 150, maka menjadi 150 derajat. Apakah ini termasuk dalam batas ditentukan? Tentu 30 masuk, 150 masuk. Nah, kita cek lagi. Kalau K-nya K-nya 1, berarti apa buat langsung saja. 1 berarti 1 kali 360 ya. Nah, ditambah 30 berarti 390 atau X sama dengan 360 ditambah kali 1 360. 360 ditambah 150 menjadi 510 derajat. Apakah ini termasuk dalam batas yang ditentukan? Ternyata tidak. Berarti ini salah. Ini bukan HP, bukan salah ya. Bukan termasuk HP. Berarti HP-nya HP-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke. Paham anak-anak? Bisa ya? Oke. Satu soal lagi terakhir. Oke, bedakan. Nomor 3 tadi ini ya. Ini nomor 3. Kalau mau dicatat silakan. Oke, di stop ya. Baik. Ini nomor 3 ya. Nah, kalau mau dicatat di stop dulu. Oke, nomor 4. Contoh 4. Oke. Tentukan HP dari persamaan trigonometri sin 2x sama dengan berapa ya? Setengah akar 3. Oke. Sin 2x sama dengan setengah akar 3 dengan X lebih dari 0 kurang dari 90 saja atau 180 saja ya. Oke. Ini 180 ya. 180 ya. Oke, ini 180. Nah, bedanya dengan soal nomor 3, ini ada X-nya 2, anak-anak sekalian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama, persis. Maka Bapak buat, coba lihat. Sin 2x sama dengan setengah akar 3. Pertama, kita buat ini jadi sin dulu ya, setengah akar 3. Maka sin 2x sama dengan sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Tentu adalah sin 60 derajat. Oke, berarti kalau sudah dapat ini, tinggal kita buat. Ingati yang persamaannya adalah yang X sama dengan P ya. Ingati ya, itu ya.
nih yang ini tadi ya, kayak ini. Nah, mana Bapak buat ada? Nih ya. Oke, ada ya. Straight. Nah, X sama dengan P ditambah K kali 360. Cuma, nah, kita langsung buat, perhatikan Bapak. Karena di sini 2X, kalian tulis saja 2X. Nah, sebelah kanannya tetap sama, 60 P ditambah K kali 360 derajat. Atau atau 2X-nya tetap 2X sama dengan 180 dikurang P, P-nya 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita sederhanakan. Maka menjadi 2X sama dengan 60 ditambah K kali 360 derajat. Atau 2X sama dengan 180 kurang 60 adalah 120 ditambah K kali 360. Nah, yang jadi masalah kan ada 2X-nya. Nah, 2X-nya ini kalian bagi 2. Oke, bagi 2 ya, sampai ke ujungnya. Oke, Bapak bagi 2 semua. Nah, maka kalau bagi 2 jadi X. Bagi 2 jadi berapa? 30. Bagi 2 jadi berapa? Nih, 360 bagi 2 jadi K kali 180. Atau ini bagi 2 menjadi X. Kenapa bagi 2? Karena angka 2 di sini ya. Kalau sini 3 bagi 3. Kalau sini 5 bagi 5. Sama dengan 60 ditambah K kali 180 derajat. Oke. Kalau sudah, berarti tinggal masukkan K-nya. Nah, K-nya adalah buat 0. Maka X-nya adalah nih. Kalau K-nya 0, berarti 0 kali 180 kan 0 ya. 0 ditambah 30 dapat 30. Atau X sama dengan K kali 0, K-nya 0 kan. 0 kali 180, 0. 0 ditambah 60, 60 derajat. Kayak apakah 30 dan 60 masuk dari batas yang ditentukan? Oh, batasnya dari 0 sampai 180, berarti HP. Ini HP. Oke. Sekarang kalau K-nya adalah 1, maka X-nya adalah 1 kali 180 adalah 180 tambah 30, berarti 110 ya derajat. Nah, apakah 110? Sebelahnya X-nya, nah K-nya 1, 180 kali 1, 180. Nih, 180 ditambah 60 berarti adalah 240 ya. Nah, apakah 110 termasuk dalam batas yang ditentukan? Tidak. Berarti ini tidak HP. Bapak tulis ya, ini tidak HP. Apakah 240 termasuk HP atau batas yang ditentukan? Tidak juga. Nah, berarti HP-nya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, dari contoh 4 ini. Nah, ini periodisitas dan kuadran yang perlu kalian ingat. Nah, untuk periodisitas kosinus kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, kosinus dan tangan ya. Jadi diingati ini. Nah, di modul sebenarnya sudah ada contoh satu soal di sini untuk menambah saja. Kalau sudah paham di modul juga nggak masalah. Oke, sampai di sini anak-anak.
uh, kita lanjutkan nanti. Jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.